Dua tilu galin tuh panar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan terkait eksperimen 6. Penerapan sel surya untuk menyediakan energi listrik ke peralatan rumah tangga seperti lampu, kipas, dan penerimaan FM. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fanhar. Saya Diaga Samsung Ramadan. Diki. Saya Semora. Di sini ada latar belakang dari eksperimen 6, yaitu pengaturan energi hidrogen menggabungkan tenaga surya dan angin, yaitu solar dan wind energy setup NV 6009 menawarkan solusi inovatif untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan. Dalam eksperimen ini, panel surya dipasang pada suhu sekitar 45 derajat untuk mendapatkan cahaya matahari yang dapat digantikan dengan sumber cahaya lain jika diperlukan. Dengan menghubungkan panel surya menggunakan konektor B12 dan mengukur tegangan serta arus yang dihasilkan, pengguna dapat mengatur juga sel surya dalam seri untuk mencapai tegangan yang diinginkan sekitar 3 volt. Proses ini memungkinkan pengguna untuk mengamati langsung bagaimana energi surya dapat menghidupkan lampu, kipas, dan penerimaan PM, serta melakukan studi perbandingan antara intensitas cahaya dan derajat tegangan atau arus yang direkomendasikan. Selain itu, eksperimen ini juga menunjukkan dampak dari penghalang terhadap intensitas cahaya yang diterima panel surya, di mana penghalang sepenuhnya buram atau menghentikan aliran energi, menyoroti pentingnya efisiensi dalam sistem energi terbarukan. Ada alat dan bahan. Yang pertama ada voltmeter, ada kabel monitor, ada kabel negatif dan positif. Yang kelima ada panel surya. Lalu yang keenam ada hydrogen, solar, dan wind energy setup NT 6009. Lalu ada langkah keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, pahami prosedur eksperimen. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, siapkan peralatan pelindung diri atau APD. Yang keempat, sarung tangan insulasi. Yang kelima, kacamata pelindung. Yang keenam, pakaian kerja lengan panjang. Yang ketujuh, sepatu keselamatan atau safety shoes. Yang ke-8, periksa peralatan dan komponen. Lalu yang terakhir, periksa kabel dan konektor, pastikan tidak ada isolasi yang terkelupas atau sambungan yang lebar. Kemudian ada langkah kerja untuk lampu. Yang pertama, ambil hybrid solar dan energi setup NV 99 bersama dengan solar panel. Kemudian tempatkan panel surya di penyangga dan sesuaikan panel pada sudut sekitar 45 derajat menghadap kanan. Arahkan cahaya matahari langsung ke panel surya dan sudut 90 derajat. Kemudian dengan menggunakan konektor B12, hubungkan hybrid solar energi setup NV 99 dengan solar panel NV 99. Kemudian tunggu selama 10 menit untuk menghindari kesalahan akibat fluktuasi suhu. Kemudian keempat, adalah ukur tegangan dan arus dari sel surya dan hubungkan sejumlah sel surya dalam seri sesuai dengan tegangan yang diinginkan sekitar 3 volt. Catatan, jika tegangan yang dihasilkan lebih besar dari yang diperlukan, hubungkan terlebih dahulu potensiometer dalam seri. Antara pasokan DC berbasis energi surya dan beban. Pastikan potensiometer berada dalam posisi terkunci penuh searah jarum-jam dan kemudian perlahan diputar potensiometer ke arah berlawanan bekerja hingga beban mulai bekerja. Kemudian yang kelima, hubungkan terminal positif dan negatif dari kombinasi sel surya dalam seri dengan terminal positif dan negatif dari lampu dengan flash port. Mati bahwa lampu menyala dengan energi surya. Cepat sudah dibangun dengan energi lampu dan ranting tegangan atau arus yang direkomendasikan. Jika Anda memasukkan bintang di antara cahaya matahari dan panel surya, Anda akan melihat pengaruh perubahan intensitas lampu. Jika Anda memasukkan bintangan yang sepenuhnya buram, lampu akan berhenti menyala. Dan ketika ingin menangani
Lalu ada langkah kerja untuk kipas. Ulangi langkah 1 hingga 3 dari proses untuk lampu. Kemudian ukur tegangan dan arus dari sel surya dan hubungkan sejumlah sel surya dan sel surya dalam seri atau paralel sesuai dengan tegangan yang diinginkan sekitar 3 volt untuk kipas. Sekarang hubungkan terminal positif dan negatif dari kombinasi sel surya dalam seri ke kipas dengan patchwork. Amati bahwa kipas berputar dengan energi surya. Catatan, putaran kipas searah atau berlawanan dengan arah sel surya. Tergantung pada polaritas output sel surya yang dimasukkan ke terminal kipas. Kemudian lakukan studi perbandingan antara kecepatan kipas dan rating tegangan arus yang direkomendasikan. Jika Anda memasukkan kentangan di antara cahaya matahari dan panel surya, Anda akan melihat perubahan kecepatan kipas. Jika Anda memasukkan rintangan yang sepenuhnya murah, kipas akan berhenti berputar, dan ketika rintangan dihilangkan, kipas akan kembali berputar. Lalu ada langkah untuk penerimaan FM. Langkah pertama dan ketiga itu sama. Kemudian setelah itu ukur tegangan dan arus dari sel surya dan hubungkan sejumlah sel surya dalam seri sesuai dengan tegangan yang diinginkan, yaitu sama sekitar 3 volt. Catatan, pastikan tegangan radio tidak melebihi 4 volt. Terus kemudian sesuaikan frekuensi selektor untuk menyesuaikan dengan stasiun radio FM penerima FM. Kemudian ada sekarang dengan bantuan patchwork, hubungkan terminal positif dan negatif dari kombinasi sel surya dalam seri ke terminal positif dan negatif dari radio. Amati bahwa penerimaan FM berfungsi dengan energi surya. Kemudian melakukan studi perbandingan antara volume radio dan rating tegangan arus yang direkomendasikan. Kemudian jika Anda memasukkan rintangan di antara cahaya matahari dan panel surya, Anda akan melihat perubahan volume yang dihasilkan. Jika Anda memasukkan rintangan yang sepenuhnya kurang, penerimaan FM akan berhenti bekerja. Dan jika rintangan dihilangkan, radio akan kembali berfungsi. Di sini ada hasil kerja, yaitu lampu dan kipas dapat menyala dan panel surya. Tetapi ketika rintangan atau cahaya matahari menghalangi, diberikan pada panel surya, lampu menjadi redup. Dan untuk kipas lagi, putarannya berubah menjadi lebih pelan. Dan untuk hasil PM tidak mendapatkan hasil karena PM tidak mau menyala. Mission theory mengetahui bagaimana cara kerja panel surya dalam menghasilkan listrik sehingga dapat menghidupkan lampu, membuat kipas berputar, dan menerima FM. Lalu mempelajari mekanisme solusi inovatif untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan. Nah, dari kesimpulan dari eksperimen ini tidak hanya mengilustrasikan cara penggunaan surya yang basah pada sudut optimal penggunaan cahaya, tetapi juga memberikan wawasan tentang pengaturan tegangan dan arus yang diperlukan untuk mengoperasikan berbagai perangkat seperti lampu, kipas, dan penerimaan FM. Memanfaatkan energi solar panel atau panel surya dapat di peralatan rumah Anda menawarkan berbagai manfaat signifikan seperti ramah lingkungan, hemat biaya, jangka panjang, sumber energi terbarukan, dan meningkatkan kemandirian energi. Meskipun ada beberapa hal pertimbangan penting meliputi biaya awal, efisiensi, kondisi atap, dan pemeliharaan yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, ini adalah langkah maju yang menjadikan menuju keberlanjutan dan kemandirian energi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.